Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harisa dengan NIM L0212111025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama, dinding sel, yang kedua, membran plasma, yang ketiga, sitoplasma, dan yang keempat, organel sel. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Umumnya, sel tumbuhan berukuran lebih besar, sedangkan sel hewan biasanya memiliki ukuran lebih kecil. Sel tumbuhan dibatasi oleh pembatas yang bersifat kaku berbahan selulosa, disebut dinding sel sebagai tambahan dari membran sel. Sel hewan diselimuti oleh membran tipis yang fleksibel disebut membran sel. Pada sel tumbuhan, bentuknya tidak dapat berubah, sedangkan sel hewan dapat berubah bentuknya. Plastisida ditemukan pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan biasanya tidak memiliki plastisida. Sel tumbuhan yang sudah tua memiliki vakuola utama. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Terdapat dua tahapan dalam sintesis protein, yaitu transkripsi. Pada proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA, dan yang kedua, translasi, merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ekspresi gen dimulai dengan proses transkripsi dan diakhiri dengan proses translasi. Transkripsi, perubahan gen DNA menjadi mRNA, RNA polimerase. Translasi, perubahan dari mRNA ke protein, ribosom. Gen sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA. 3 model replikasi yang diusulkan pada tahun 1950-an. Yang pertama, konservatif model. Kedua, untai asal bertindak sebagai template atau cetakan. Dihasilkan 2 molekul DNA, 1 molekul asal, dan 1 molekul baru. Yang kedua, semi-konservatif model. Tiap untai bertindak sebagai cetakan yang dihasilkan 2 molekul DNA baru. Masing-masing terdiri dari 1 untai asal dan 1 untai baru. Yang ketiga, dispersif model. Molekul DNA terpotong saat replikasi. Potongan-potongan tersebut melakukan replikasi. Terbentuk potongan-potongan baru, potongan DNA asal dan baru membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan lama secara acak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.